nggak usah tidak gitu, diizinkan, gitu tidak ya, diizinkan Prof, ya? katanya percuma misalkan, karena mungkin pemikiran mereka ya perawat tuh kayak zaman dulu gitu, pembantu dokter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Teman-teman perawat Indonesia, dalam rangka Dirgahayu HUT PPNI ke-51 dengan tema Perawat Kuat Bersinergi Membangun Bangsa, kami dari DPR PPNI Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan podcast dengan seluruh guru besar keperawatan di Jawa Barat. Untuk kali ini, untuk sesi kedua ini, kita akan ditemani dengan guru besar yang sangat luar biasa, yaitu adalah Prof. Suryani. Beliau guru besar dari Jiwa, dan juga Prof. Hotma, dan juga akan dimoderatori oleh Bu Iin. Dan untuk sesi kedua ini, kita akan diskusi banyak hal tentang bagaimana isu-isu yang terjadi tentang keperawatan Indonesia. Silakan, kita akan memulai untuk acara podcast kali ini. Baik, Prof, kita bincang-bincang di pagi hari ini ya, Prof. Nah, oke. Ini dalam rangka HUT PPNI ke-51 ya, Prof. Nah, Prof, ini ada beberapa yang ingin kita diskusikan bersama Prof ya. Nah, kira-kira dalam tema HUT PPNI kali ini dalam Perawat Kuat Bersinergi Membangun Bangsa, menurut Prof bagaimana makna dari tema tersebut diaplikasikan? Ya, saya dulu. Boleh? Ya, betul. Terima kasih Bu In pertanyaannya. Jadi tema HUT PPNI tahun ini temanya adalah Perawat Kuat Bersinergi Membangun Bangsa. Menurut saya tema ini tepat sekali ya untuk situasi sekarang ya Bu In, karena kita tahu bahwa kita sekarang ada pada situasi yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang ya. Jadi kemajuan pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat, di mana perawat khususnya ya dituntut untuk boleh memanfaatkan peluang ini dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat. Jadi menurut saya perawat harus kuat. Kuatnya di mana? Ya kuatnya dalam hal baik keilmuan maupun kuat dalam hal bersinergi ya, karena sinergi menurut saya memang harus ya. Pelayanan kesehatan itu tidak bisa baik oleh dokter saja atau oleh perawat saja, tentu tidak. Tapi karena kita bersama-sama tenaga medis dan tenaga kesehatan itu saling bahu-membahu bersinergi supaya pelayanan kesehatan ke masyarakat itu lebih baik hari ke hari. Jadi menurut saya sangat tepat tema ulang tahun PPNI tahun ini. Oleh karena itu kita semua perawat di seluruh Indonesia harus semakin kuat dan semakin menguatkan sinergi dengan berbagai pihak supaya pelayanan kesehatan itu akan semakin baik ke depan. Itu menurut saya Bu In. Ya, luar biasa Prof. Silakan Prof. Suryani dengan tema yang sama ya, memaknai tema hari ini Prof. Iya. Ya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Hotma tadi ya. Jadi perawat itu memang harus kuat ya Prof ya, karena tantangan zaman ke depan yang sulit untuk diantisipasi. Banyak sekali inovasi-inovasi, teman-teman baru gitu ya, yang mungkin gitu sebagian dari profesi itu akan hilang gitu. Bahkan mungkin juga keperawatan akan digantikan sebagian peran kita oleh AI misalkan gitu ya. Nah ini kita harus siap-siap menghadapi tantangan seperti ini. Dan tentunya di samping kita mempersiapkan pengetahuan kita, kompetensi kita juga harus mempersiapkan yang paling penting lagi adalah diri kita, aspek psikologi kita. Kita harus benar-benar resilience gitu ya, tahan banting menghadapi berbagai tantangan itu gitu. Kita harus membangun kesehatan jiwa yang kuat gitu ya, jiwa yang benar-benar siap gitu menghadapi apapun di hadapan kita nantinya gitu. Jadi itu tambahan dari saya. Ya. Apalagi gini ya Bu In, kita nih perawat itu jumlah tenaga perawat itu mendominasi tenaga kesehatan. Jadi artinya perawat itu pastilah
dia penentu ya, artinya kita mempunyai kontribusi yang sangat besar ketika kita memanfaatkan jumlah perawat yang besar. Di setiap lini fasilitas pelayanan kesehatan itu didominasi oleh perawat. Bahkan saya kaget ya, saya baca data terakhir dari BPS, itu perawat itu hampir 580 ribuan ya, dan merupakan tenaga kesehatan terbesar. Dan Jawa Barat itu yang kedua setelah Jawa Timur ya. Betul. Berarti Jawa Barat nih, perawat di Jawa Barat itu punya peran strategis loh, mewarnai pelayanan keperawatan di seluruh Indonesia, apalagi di Jawa Barat. Yuk, perawat Jawa Barat harus kuat, bersinergi supaya pelayanan kesehatan di Jawa Barat khususnya itu semakin karena itu sangat diperlukan ini ya, maksudnya teh persatuan, persaudaraan gitu. Jangan ada clash atau apa di antara kita gitu. Ya jangan ada dusta di antara kita ya, kayak gitu-gitu. Harus benar-benar bersatu biar bisa kuat. Tapi gitu, tadi yang disampaikan Prof Hotma menarik sekali Bu In. Tadi kan kita itu kan jumlahnya dari segi jumlah paling banyak ya Prof ya, di antara tenaga kesehatan yang lain. Namun di sisi yang lain ada beberapa kebijakan-kebijakan baik itu dari pemerintah ataupun dari internal rumah sakit yang akhirnya mengeliminate fungsi perawat. Contohnya Prof, sekarang itu banyak kasus-kasus loh, laporan ke kami gitu. Mereka itu banyak perawat yang tidak diperbolehkan untuk sekolah. Bayangkan Prof, harusnya D3 tidak diperbolehkan karena dari rumah sakit, atau bahkan yang harusnya gajinya 100% tidak dibayarkan, atau bahkan hanya 60% gitu ya. Sementara kita itu kan menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Tetapi ketika ada hal-hal seperti itu gitu ya, menurut Prof Hotma dan Prof Suryani, bagaimana sih upaya kita sebagai para guru besar keperawatan atau bahkan organisasi profesi, kita mengadvokasi kepada orang-orang yang terlibat itu agar tadi mengakui keberadaan kita, lalu juga bagaimana caranya supaya meningkatkan kualitas, bukan hanya tadi jumlahnya secara kuantitasnya saja. Gimana Prof? Iya. Prihatin ya kalau ada perawat yang masih mendapatkan gaji salary yang di bawah yang seharusnya ya. Dan juga prihatin ketika ada pimpinan yang tidak memberikan hak meningkatkan pendidikan, karena itu tuntutan ya, sebagai seorang profesionalisme tidak bisa lepas dari keilmuan ya. Jadi itu saya rasa sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ya, bahwa tenaga kesehatan antara lain perawat itu harus selalu meningkatkan kemampuannya, kompetensinya dalam rangka tadi ya. Jadi pelayanan kesehatan yang semakin tidak mudah loh tantangan ke depan ya. Kita tahu banyak loh pasien-pasien ya, banyak pasien-pasien yang berobat ke luar negeri. Ini Pak Menkes selalu mengingatkan kita bahwa loh kenapa loh pasien ke luar negeri berobatnya, mana nih pelayanan kesehatan. Iya kan? Kenapa gitu kan ya? Jadi ini juga tantangan bagi kita. Jangan-jangan memang perawat kita belum bisa mengakomodir perubahan dan tuntutan. Salah satunya mungkin tadi yang dikatakan oleh Bu Dina, masih banyak perawat yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah, kuliah lagi. Itu kan sesuatu yang menurut saya kondisi yang kita harus perjuangkan. Oleh karena itu organisasi maju, ya, organisasi harus memperjuangkan hak para anggotanya untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan yang kedua, perawat juga harus berjuang gitu loh. Bagaimana caranya dengan diplomasi yang baik mereka boleh menyuarakan kepada pimpinan bahwa pengetahuan yang semakin baik itu dibutuhkan dalam pelayanan gitu ya. Jadi bukan untuk kenaikan pangkat saya, bukan, tapi semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya begitu ya. Itu dari saya loh Bu In ya. Mungkin Prof Yani. Silakan Prof Yani mungkin ingin menambahkan. Sebenarnya ya, pendidikan itu adalah hak semua orang gitu. Jadi kalau dibatasi seperti itu berarti dia melanggar HAM juga kalau menurut saya ya. Jadi pendidikan tuh hak semua orang, bukan hanya anak SD yang ya kan sekarang sekolah tuh sampai SMP gratis gitu kan ya. Tapi perawat pun harus senantiasa meningkatkan pendidikannya. Itu satu ya, bahwa pendidikan tuh hak semua orang. Yang kedua ya, pelayanan kalau perawatnya pendidikannya stuck di situ, dia nggak ada peningkatan pendidikan, maka pelayanan pun akan tetap kayak gitu aja gitu, nggak ada. Bagaimana kualitas mau meningkat kalau perawatnya juga
pendidikannya nggak pendidik. pernah ditingkatkan Iya, gitu. betul. Saya mungkin agak bisa menyelami juga tuh kenapa beberapa rumah sakit misalkan nggak usah Tidak gitu, diizinkan gitu tidak ya, Prof, diizinkan ya? katanya percuma misalkan, karena mungkin pemikiran mereka ya perawat tuh kayak zaman dulu gitu, pembantu dokter gitu. Padahal kan zaman sekarang itu keperawatan itu adalah mitra ya, mitra dokter. Kita bekerja sama dengan dokter dalam merawat pasien gitu. Bidang garapnya aja kan beda, kita melihat manusia itu secara utuh, biopsikososio spiritual, sementara dokter kan fokusnya pada pengobatan gitu ya. Jadi menurut saya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka perawat itu harus tahu, harus punya peningkatan keilmuan gitu. Bagaimana temuan-temuan terbaru gitu dalam keperawatan gitu. Jadi menurut saya ini memang harus kita perjuangkan bersama. Iya, betul. Ya, bagaimana agar perawat-perawat itu bisa meningkat gitu. Pendidikannya, Masih ada ya kompetensinya. yang perawat itu nggak perlu pendidikan Itu dia. Betul, Itu perawat sangat ya. disayangkan Sangat disayangkan sekali ya, Prof. Saya juga pernah mendengar perawat itu nggak perlu S3, nggak Iya. perlu spesialis. Iya. Loh, kenapa? Kan perawat itu profesi loh. Iya. Iya kan? Kita menunjukkan ini loh yang namanya keperawatan, ya, yang berbeda dengan pelayanan yang Iya. lain gitu. Jadi tadi Prof Yani sudah katakan bahwa keperawatan itu memang punya area yang spesifik gitu kan ya. Jadi ini ditopang, didukung oleh keilmuan yang kuat, yang hanya diperoleh lewat pendidikan tinggi Iya. gitu kan ya. Jadi Iya. itu komentar yang menurut saya tidaklah pada tempatnya ya. Jadi Betul, kita betul. juga bersyukur nih pendidikan kita sudah sampai pada pendidikan tinggi S3, sudah banyak profesor. Nah, yang perlu kita perjuangkan adalah kita mewarnai pelayanan kesehatan yang harus lebih baik ya, itu ya. Tugas kita semua ya, supaya pendidikan kita tinggi, jabatan kita tinggi, muaranya harus ke pelayanan keperawatan. Betul. Tantangannya betul luar biasa ya, Prof ya. Iya. Tantangannya di Indonesia itu luar biasa. Selain tadi tentu kalau di Jawa Barat mending ya. Tapi kita nggak agak terkait tentang teknologi, aksesibilitas teknologi mudah ya. Teman-teman kita di Indonesia Timur ya, Prof ya, itu agak susah gitu ya menggapai itu semua. Nah, terkait tadi Prof, terkait dengan keberadaan teknologi yang mungkin tidak bisa kita abaikan ya saat ini ya, apalagi kita saingannya bukan hanya sama manusia, sama perawat-perawat dari luar negeri nih. Kita akan bersaing dengan AI gitu ya. Nah, itu juga menjadi problematik tersendiri, menjadi tantangan sendiri bagi perawat. Nah, menurut Prof Koma dan Prof Suryani mungkin Ibu ini ya. Nah, bagaimana nih supaya teman-teman perawat itu satu, kita mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang selalu hadir terus setiap hari kepada kita, dan juga kita nggak kalah saing dengan perawat-perawat yang ada di luar negeri, mungkin seperti itu. Silahkan mungkin dari Prof Yani dulu, maka Prof. Memang luar biasa perkembangan teknologi saat ini ya, dan itu tidak bisa dibendung gitu. Maksudnya stop deh gitu, nggak bisa di-stop. Nggak bisa gitu, karena itu secara globalnya seperti itu gitu, dan kita berada di dalam itu gitu ya, di kondisi saat ini yang dimana perkembangan teknologi sangat cepat gitu. Makanya perawat juga ya itu nggak boleh ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi, apakah melalui lewat kita melakukan workshop ya, kan banyak workshopnya sekarang tentang itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana penelitian yang dilakukan oleh pendidikan keperawatan, terutama yang sudah mempunyai S3 gitu ya, yang banyak penelitian tentang teknologi-teknologi terkini ini gitu, dan memang sudah mulai gitu. Bahkan di Unpad sendiri kita penekanannya nanti untuk S3 itu adalah bagaimana menghasilkan teknologi-teknologi keperawatan gitu. Ya, kita di Unpad juga punya pusat studi inovasi dan teknologi keperawatan gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga nanti mengeluarkan teknologi-teknologi keperawatan ya, yang nanti bisa dilaksanakan juga di lapangan. Untuk di kampus sendiri kita punya virtual itu ya, VNurse ya, virtual nurse itu lab yang virtual kita udah punya, dan insya Allah tapi belum dibocorkan dulu sekarang. Nanti kita akan punya juga penelitian kita tentang bagaimana pelayanan yang untuk remote area dan sebagainya ya, yang menggunakan AI, mobile application dan sebagainya gitu. Iya, betul. Ya, jadi peran S3 itu ya, pendidikan ya,
pendidikan level S3 sangat penting di sini menghadapi tantangan ke depan kalau menurut saya. Berarti peran perawat ini sangat luar biasa. Luar biasa. Sebuah potensi sumber daya kesehatan ya, terutama di Jawa Barat dengan perawat yang besar ini dan menghasilkan keilmuan teknologi inovasi tadi ya untuk membangun kesehatan ya, terutama di Jawa Barat ini ya Prof ya. Oke, baik. Prof Hotma mungkin terkait tentang itu gimana, Prof? Saya rasakan teknologi ini yang sekarang ini luar biasa ya. Tantangan sekaligus peluang ya. Banyak memang orang yang merasakan, aduh, AI ini gimana sih makanya ini segala. Intinya adalah belajar ya. Kita tadi Prof Yani sudah katakan kita tidak bisa menghindar, kita ada di dalam itu gitu loh ya. Sekarang kita gimana memanfaatkan, gimana supaya kita ini tidak tersingkir gitu ya. Saya yakin ini bisa dimanfaatkan oleh para perawat ya dengan cara apa? Belajar. Jangan malas untuk belajar, jangan enggan untuk belajar. Kita yang sudah tua ini, yang sudah lansia ini ya, saya ingat dulu bagaimana kadang-kadang kita rada gaptek juga ya, tapi dengan belajar akhirnya bisa juga gitu ya. Dulu ya Bu, waktu saya masih mahasiswa keperawatan, level akademi perawat, saya masih melawa-lawa, saya masih ngelap-ngelap ini dalam rangka mengaplikasikan teorinya Florence Nightingale ya, bahwa kebersihan lingkungan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan orang sakit kan gitu ya, sehingga perawat itu dididik gimana caranya juga memelihara lingkungan pasien gitu ya. Jadi dulu zamannya itu, sekarang zamannya nggak kayak gitu lagi ya kan, teknologi sudah banyak gimana caranya perawat itu kalau mendokumentasikan asuhan tidak perlu berlama-lama pakai tulisan seperti yang dulu ya. Dulu kan kita masih nulis, rasanya banyak amat. Sekarang sudah ada yang ringkas ya. Kita manfaatkan itu dalam rangka apa? Supaya kita lebih banyak waktu ke pasien, iya kan? Kurangilah waktu nulis, perbanyak ke pasien kan gitu ya. Jadi maksud saya teknologi itu kita butuhkan. Hanya sekarang kita mau belajar karena bukan mudah ya. Apalagi teknologi yang sekarang ya susah ya untuk kita ya yang sudah tua begini rasanya kok. Tapi saya rasa bisa. Saya sendiri juga merasakan harus bisa dan pasti bisa gitu ya. Jadi teknologi adalah kita butuhkan dan kita harus belajar untuk menggunakan. Ya Bu In. Betul. Dan tadi Prof terkait tentang teknologi ya, kalau kita nggak bisa, kita tahu bahwa perawat-perawat yang memang sangat beradaptasi dan lebih maju beberapa langkah ke depan dibandingkan yang dulu adalah perawat Gen Z gitu ya. Namun di satu sisi mereka ada kelemahannya ya Prof ya. Nah, bagaimana tuh strategi atau mungkin yang bisa Prof Hotma dan Prof Yani sampaikan, terutama untuk perawat-perawat kita yang Gen Z, yang memang kalau secara teknologi mereka kalau teknologi mereka sangat canggih udah canggih. Tapi di satu sisi mungkin itu ya, yang mungkin mengakibatkan akhirnya mereka terlalu fokus kepada teknologi, akhirnya terkait tentang caring dan lain-lain kurang. Nah, bagaimana Prof agar seimbang nih, teknologinya itunya juga gitu, caring dan empatinya. Silahkan Prof mungkin. Jadi menurut saya ini juga jadi tantangan loh ya dalam pendidikan keperawatan ya. Karena generasi Z yang sekarang ini yang orang bilang tuh generasi apa tuh? Strawberry gitu ya. Jadi mereka memang teknologinya canggih, tapi kita harus waspada gitu ya. Kalau dia ahli teknologi, sementara yang kita layani adalah pasien, manusia kan gitu ya. Mana norma etik, budaya yang harus dia junjung tinggi dalam pelayanan keperawatan. Ini juga menjadi satu tantangan untuk pendidikan keperawatan supaya kita mendidik orang-orang atau anak-anak atau mahasiswa yang generasi Z ini punya strategi tambahan ya, bukan hanya sekedar pinter ya kan, knowledge-nya, skillnya bagus, tapi sikap, attitude gitu kan, nilai-nilai etika itu jadi dikesampingkan. Menurut saya tentu bukan seperti itu yang kita harapkan. Jadi generasi yang menguasai teknologi sekaligus tidak melepaskan apa yang menjadi atribut yang melekat bagi dia sebagai seorang perawat, yaitu etika, norma yang dia harus tetap kedepankan dalam memberikan layanan ke pasien. Seperti itu ya Bu, karena saya juga khawatir loh, kan? Betul. Ini udah kelihatan, saya kan juga dosen, jadi saya melihat mahasiswa mereka itu fokusnya lebih ke teknologi, pinter ngapa-ngapain pinter, tapi interaksi sosialnya kurang bagus gitu loh. Tidak menyapa kayaknya, ya udahlah. Itu akibat internet addiction. Nah, ini nanti nyambung nih.
nih. Untuk kepakarannya Prof Yani silakan. Dengan kejadian yang luar biasa ya Prof ya. Silakan Prof, mungkin bisa berpendapat Prof. Iya. Nah, itu dia, benar, saya nyambung dari Prof Hotma tadi. Mereka itu gara-gara ketergantungan kepada dunia maya, jadi hidupnya tuh lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyatanya. Mereka jadi bermasalah di dunia nyata justru gitu. Ya, mereka tuh jadi ada masalah dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak mempunyai kemampuan empatinya tuh hilang. Karena terlalu banyak di medsos itu gitu. Padahal penting bagi perawat. Iya, justru butuh orang lain ya. Jadi ya justru perawat itu kan empati ya yang paling harus tinggi kita itu kan. Nah, empati itu yang hilang pada Gen Z itu gitu. Mereka tuh kurang sekali empatinya karena mereka itu lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata. Mereka nggak pernah belajar bagaimana berinteraksi yang baik dengan orang lain, bagaimana berempati itu, bagaimana bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu. Sangat-sangat hilang. Padahal itu justru gitu. Yang harus ada dalam diri seorang itu perawat. satu ya, empatinya hilang. Yang kedua, mereka itu serba instan ya gitu. Jadi apa namanya? Itu loh. Ketangguhannya tidak fight. Gitu. Jadi kalau ada masalah sedikit, Budin, dia langsung ini jatuh, langsung menyerah, langsung depresi, libur nggak masuk atau apa gitu. Dan kecenderungan Gen Z kan gitu, pindah-pindah kerja. Jadi kapan mau karirnya ini gitu. Padahal nanti ke pasien ada pasien yang marah-marah. Kalau dia juga memarahi pasien gimana dia gitu. kan harus sabar dong. Ya itu dia. Ya itu akibatnya. Nah, itu tantangan kita juga. Apalagi ini adalah Gen Z ini adalah generasi penerus kita ya. Kita semua. Nah, ini gimana nih supaya mereka menjadi Gen Z yang tadi seimbang antara teknologi dan juga empatinya. Itu PR kita ya, Prof ya. Jadi nanti mungkin kurikulum keperawatan juga jangan lagi harus di ini ya. Harus seimbang. Khawatir kalau kita tidak menyesuaikan pendidikan kita dengan generasi yang sekarang tadi, nanti hasilnya tidak. Ya, dengan tren kehidupan sekarang harus perawat yang hanya bisa berteknologi tapi empati nggak ada, kacau. Harus ada kreativitas di pembelajaran. Betul. Wah, luar biasa ya Prof ya. Nah, berarti tadi di kurikulum kita berarti harus juga ada metode interaksi penyesuaian, ada berbagai kreativitas metode tadi ya Prof ya, ada praktikum, lalu ada pembelajaran berkelompok atau presentasi atau simulasi dan lainnya gitu ya Prof ya, dan praktik. Karena memang PR kita untuk itu anak orang-orang Gen Z ya Prof ya. Kalau bukan kita siapa ketika kita sudah tidak ada gitu kan di gardi membantu mereka, siapa yang meneruskan? Kan nggak mungkin kita meninggalkan generasi-generasi yang seperti itu. Itu PR kita, PR para guru besar, mungkin PR kita di organisasi dan juga di pendidikan. Berarti penguatan kapasitas dan profesionalisme perawat ini tadi berarti kita harus selalu update ya Prof ya. Jadi keilmuan karena terus berkembang, lalu juga teknologi yang terus berkembang, jadi kita harus selalu update terus ya Prof. Nah, kira-kira menurut Prof apa motivasi dan peran ya untuk perawat di Jawa Barat dan di Indonesia ini untuk terus bersinergi untuk membangun bangsa ini Prof? Jadi menurut saya memang sudah seharusnya ya, situasi yang kita hadapi ke depan itu bukan mudah, tadi Prof Yani udah bilang, bukanlah mudah. Sekarang pun kita sudah penuh dengan tantangan tapi harus sekaligus peluang ya Prof Yani ya. Karena kalau kita tidak menjadikan itu peluang ya sayang dong, sia-sia. Jadi kalau menurut saya para perawat dimanapun di Jawa Barat, di Indonesia, yuk peluang untuk belajar. Jangan menunggu pendidikan formal yang kita harus ikuti. Banyak kok sekarang ya. Banyak sekali. Bahkan ada yang free gitu ya. Tinggal kita mau nggak, masalahnya ke pribadi ya. Itu Kementerian Kesehatan, pelataran sehat banyak loh yang gratis. Saya juga belajar juga banyak dari situ gitu ya. Saya mendapatkan materi-materi yang bagus dan kita mengenal banyak orang di situ ya. Jadi fasilitas yang seperti itu para perawat ini harus memanfaatkan karena itu satu peluang ya untuk kita menambah ilmu, mengenal orang lain begitu ya. Jadi mari perawat Jawa Barat, apalagi nih kita di Jawa Barat ini kuat loh ya. Perawat nomor 2 terbesar jumlahnya di Indonesia. Kita mewarnai pelayanan keperawatan. Itu yang harus kita lakukan. Betul. Itu ya Prof Yani. Betul sekali. Untuk menjaga semangat para perawat kita di Jawa Barat dan Indonesia ini bagaimana kira-kira? Menjaga semangatnya ya. Apalagi dengan benturan kebijakan yang luar biasa ini luar Prof. biasa itu ya. Kadang-kadang memang
kita rada-rada hopeless juga ya, ini gimana gitu ya, kok jadi kayak gini, sering sih kayak gitu. Ya nggak Budi? Sering kita merasa, lah kok gini gitu ya, sering kayak gitu, surprise gitu kan, kok kebijakannya begini sih gitu kan, kadang-kadang berbenturan dengan ide-idealisme kita ya kan, Prof ya, berbenturan dengan idealisme kita, tapi ya namun demikian kita harus tetap semangat, maksudnya dalam artian kita harus mengembangkan profesi ini gitu. Ya, terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan di depan, ya yang penting kita harus kembali lagi, maksudnya kita harus tetapkan dalam hati, ini untuk semua perawat, tetapkan dalam hati bahwa saya harus senantiasa berkembang, meningkatkan profesi saya ini, udah gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus tingkatkan kompetensi kita, kita harus buktikan di masyarakat bahwa profesi saya ini memang diperlukan di masyarakat gitu. Kalau kita nanti sudah buktikan banyak bukti-buktinya bahwa perawat itu memang banyak berperan di masyarakat, bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, akhirnya outcome-nya adalah misalkan menurunkan angka stunting, angka kesehatan ibu dan anak, bisa menurunkan angka gangguan jiwa misalkan gitu ya. Nah, berkat program-program yang kita buat, ya orang kan bisa lihat merasakan akhirnya betul. Ketika kita menuntut, wah ini harus dirubah, orang akhirnya mau kan jadinya gitu. Jadi ya kita harus senantiasa semangat untuk berjuang ya, memperjuangkan ya, tetap sih kita terus berjuang ya, profesi kita ya nggak kayak profesi lain kan, given gitu udah dari dulunya udah ngetop gitu, kayak profesi sebelah kita kan memang dari sononya udah ngetop, kalau kita kan harus berjuang dulu ya, terus gitu. Semangat ya teman-teman ya, kita semangat terus ya. Bagi saya Bu Iin, perawat itu adalah cinta saya mula-mula. Nah itu dia, saya itu jadi perawat dulu rasanya kok nggak kebayang ya saya jadi perawat gitu ya. Itu yang selalu saya ingat, bagaimana dulu saya menjadi perawat itu, saya ingat sampai sekarang saya bersyukur banget. Saya bisa tetap mencintai keperawatan. Saya menjadi perawat yang saya usahakan seideal mungkin saya dengan pasien saya dekat gitu ya, menyapa pasien, memberikan dukungan. Iya, saya buktinya. Gitu ya. Saya saksinya. Perawat memang luar biasa. Luar biasa. Saya sangat senang jadi perawat. Itu yang selalu menyemangati saya. Ya. Jadi mungkin saya tidak ke klinik kalau ada mahasiswa, tapi mahasiswa saya juga saya jadikan jadi pasien saya, sehingga saya tidak segan-segan untuk menerapkan apa yang saya pahami sebagai seorang perawat gitu ya. Meskipun bukan perawat ansih di klinik, tapi orang-orang di sekeliling saya anggap sebagai perawat, sehingga saya berperilaku layaknya saya sebagai perawat seperti itu loh. Ya, jadi perawat itu cinta saya mula-mula. Jadi perawat. Cinta pertama ya, Prof ya? Cinta pertama. Keren. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Nah, kira-kira visi atau pandangan Prof atau impian Prof terhadap profesi keperawatan itu di Jawa Barat atau di Indonesia ini nantinya akan impiannya akan menjadi seperti apa nih, Prof? Kalau saya perawat itu akan makin bagus. Saya sudah melihat itu gitu ya. Sekarang hanya kita diingatkan untuk tadi bersinergi, yuk bersinergi ya. Perawat itu akan bagus kok. Lo nggak bisa diingkari loh. Kita ini paling jumlahnya tadi berarti paling berkontribusi harusnya ya. Tinggal sekarang kita ke dalam nih, yuk sesama perawat. Kita berkaca, sudahkah kita dekat dengan masyarakat, sudahkah kita memberikan yang terbaik yang kita punya ke pasien-pasien kita, kan tinggal itu. Kalau keluar menurut saya kita diharapkan loh, ya pemerintah itu mengharapkan keperawatan itu memberi warna yang lebih untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau saya melihat keperawatan itu ke depan adalah baik, luar biasa, dan itu dinantikan oleh banyak orang tuh. Iya kan? Betul. Bahkan kemarin Pak Menkes bilang, lo perawat kok kalah di Indonesia, kok dijadikan jadi nomor 2, nomor 3. Iya kan? Perawat itu harusnya mitra nih sejajar gitu ya. Ini yang harus kita perjuangkan. Siapa yang memperjuangkan itu? Kita para perawat. Yuk, jangan pernah merasa siapalah saya. No. Kita perawat sama kok. Iya kan? Apa bedanya? Ilmunya dengan ilmu kita beda. Berarti kita punya kontribusi dong, gitu kan? Yang berbeda dengan mereka. Jadi jangan pernah merasa minder, rendah diri dengan tim yang lain. Kita punya ilmu yang berbeda dengan tangan kita, beda dengan tangan mereka. Nah, itu kita harus buktikan sebagai perawat Jawa Barat dan perawat Indonesia. Exactly, setuju banget. Iya betul, setuju banget saya. Saya juga mimpinya ke depan itu visinya ya
bagaimana perawat itu benar-benar sejajar gitu. Kalau sekarang kan masih aja ya, benar-benar sejajar dengan profesi lain gitu ya. Itu saya pengen banget, terutama di lapangan gitu ya. Kalau di pendidikan mungkin yang saya rasakan, saya sering udah sejajar sih dengan profesi lain itu. Mbak Din bahkan Kahot, bukan ngomong ya Kahot ya, mungkin Kahot juga mengalami ya. Jadi bahkan psikiater juga kadang-kadang saya tuh gini, kadang-kadang teh gitunya, Prof gitu kan. Berarti dia kan mengakui keilmuan saya gitu. Hanya saja di lapangan Prof Hotma itu masih kelihatan gapnya gitu. Dan bagaimana ini visi kita ke depan supaya di lapangan nih gitu kelihatan sejajarnya profesi itu ya sih Bu Budi ya. Iya. Kalau di pendidikan sih udah sih. Tapi mungkin ya ada masukan nih untuk para perawat di lapangan. Kenapa kita masih dianggap kelas 2, kelas 3 ya, oleh sejawat kita yang lain ya. Nah itu kita harus membekali diri gitu loh, membekali diri dengan pengetahuan dan skill dan perilaku. Yuk para perawat di Jawa Barat, di Indonesia berperilaku layaknya seorang profesional ya. Profesional loh ya, jadi artinya kalau kita berperilaku sebagai seorang profesional, kita tidak lagi sembarang bicara, tidak lagi berpenampilan apa adanya, tapi kita harus menjaga itu sehingga kita tidak dianggap bukan jaim ya, memang penampilan itu penting sih. Penampilan profesional itu penting, bukan sekedar jaim ya. Jadi kalau misalnya ilmu kita juga tidak kita update, kita bicara di hadapan orang, bingung ya. Iya, nggak nyambung. Gimana mau dianggap mitra, diajak ngobrol aja bingung. Bingung gitu. Ya, itu yang harus kita benahi ya. Iya, betul, itu yang harus dibenahi. Iya, dan mungkin Prof supaya menyemangati teman-teman semua nih, baik itu perawat Indonesia dan di Jawa Barat, kira-kira apa statement motivasi buat teman-teman semua perawat, Prof? Dari Prof Suryani dulu nih sebagai pakar jiwa, yang mungkin pendekatannya ke arah jiwa. Silakan Prof. Ya, bagi teman-teman semua perawat di Jawa Barat dan juga perawat seluruh Indonesia, tetap semangat ya. Kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi kita. Kita harus senantiasa berjuang ya. Kemudian bekerja keras, jangan lupa juga kita harus selalu sehat jiwa ya. Jangan saling dengan teman, jangan saling sikut, tapi harus saling mendukung sesama kita gitu. Terima Beda kasih. kan kalau pakar jiwa yang bicara sehat jiwa, hal yang paling dominan juga mempengaruhi juga. Silakan mungkin Prof Hotma. Ya kalau saya ini dalam rangka dirgahayunya PPNI ya, yuk kita perawat di pelayanan, di pendidikan, dimanapun kita bertugas, yuk kita tetap semangat, kita kuat, kita bangun sinergitas dengan banyak pihak supaya pelayanan keperawatan ke depan adalah pelayanan keperawatan yang dekat dengan masyarakat dan dirasakan. Itu semangat perawat. Luar biasa Bu In, biasa. Masya Allah. Dari Bu In, silakan Bu In sebagai moderator. Oke, baik. Ya, rekan-rekan luar biasa. Terima kasih ini dari para Prof. Wejangan untuk kita semua untuk semakin memperkuat profesi keperawatan dan juga bagaimana perannya di masyarakat dalam bersinergi membangun bangsa ya. Ya, terima kasih banyak untuk Prof. Terima kasih Prof Hotma, Prof Yani. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah podcast dengan guru besar Prof Hotma dan dengan Prof Yani untuk memeriahkan HUT PPNI ke Dirgahayu ke-51. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.